Kalina Oktarani sering minta cerai, ini respon Vicky Prasetyo. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Isu keretakan rumah tangga pasangan artis Vicky Prasetyo dengan Kalina Oktarani sedang sangat diperbincangkan. Vicky sebagai suami mengaku bahwa Kalina meminta cerai. Dalam kesempatan diundang di salah satu acara talk show salah satu stasiun televisi swasta, rumor keretakan rumah tangga Vicky terbukti dengan pengakuan Vicky Prasetyo yang membenarkan sang istri kerap meminta cerai. Katanya beberapa kali, Kalina selesai gitu sama kamu, benar nggak sih? Tanya Rian Ibram selaku pembawa acara dikutip dari YouTube. Vicky Prasetyo langsung menjawab bahwa istrinya meminta cerai karena sudah tidak sanggup lantaran cemburu dengan rekan partner kerja sehingga memicu ingin berpisah dengannya. Padahal ia hanya bertemu partner kerjanya untuk bersilaturahmi. Ya, karena dia sempat cemburu masalah partner teman aku. Padahal aku cuma silaturahmi doang, pergilah kita main makan di warung Korea, jelasnya. Namun disayangkan tidak ada penjelasan siapa sosok wanita yang membuat Kalina Oktarani cemburu. Sebelumnya Vicky Prasetyo angkat bicara soal kabar tersebut. Atas semua apa yang terjadi sudah menjadi catatan takdir yang pasti didoakan aku dan Kalina bisa selesai dalam kondisi semuanya dimaklumi dan menyadari kenyamanan hati satu sama lainnya, ucap Vicky Prasetyo dalam kanal YouTube-nya. Vicky Prasetyo juga meminta doa kepada penggemarnya atas apa yang terjadi. Mantan suami Angel Elga itu berharap apapun jalan yang dipilih ke depannya bisa menjadikannya lebih baik lagi. Pokoknya sekali lagi doain untuk semua, semoga menjadi yang terbaik untuk kita, kata Vicky Prasetyo. Kalina Oktarani alami kecelakaan, pelaku sempat melarikan diri. Kalina Oktarani tengah tertimpa musibah. Dia mengaku kendaraan yang ditumpanginya ditabrak oleh mobil box di kawasan Petojo, Jakarta Pusat. Kalina memastikan ketika tabrakan terjadi, sopir yang mengendarai mobilnya melaju dengan kecepatan rendah sekitar 20 km per jam. Seumur hidup baru pertama kali mobil ditabrak dan saya ada dalam mobil. Syok banget, ujarnya seperti dikutip dari Instagram. Istri Vicky Prasetyo itu berkisah, dirinya tengah dalam perjalanan menuju tempat fitting baju di kawasan Petojo ketika peristiwa itu terjadi. Di perempatan jalan, sebuah mobil box menghantam mobilnya dari sebelah kanan. Sopir saya sudah kasih klakson agar mobil box itu ngerem, tapi bukannya ngerem, mobil itu tetap jalan yang akhirnya menabrak mobil saya. Katanya menambahkan, usai kejadian tersebut, sopir Kalina dan pengendara mobil box itu sempat terlibat adu argumen. Si penabrak enggan mengakui kesalahannya. Melihat tak ada itikat baik dari pelaku, Kalina memilih menyelesaikan masalah tersebut di kantor polisi. Namun si pelaku justru melarikan diri hingga terjadilah insiden kejar-kejaran. Sampai di kantor polisi pun, dia mengaku sang penabrak masih bersikeras tak mau mengakui kesalahannya. Hingga akhirnya dia keceplosan mengatakan tidak melihat mobil milik Kalina melintas. Pada akhir unggahannya, Kalina bersyukur dirinya dan orang-orang yang ada bersama dengannya di dalam mobil masih diberi keselamatan. Dia mengimbau agar para sopir selalu waspada saat berkendara. Pesan saya untuk para sopir di luar sana, tolong untuk lebih hati-hati saat mengemudi. Karena jika kalian lalai bisa merugikan orang lain. Bukan hanya harta tapi juga nyawa orang, ujar Kalina Oktarani.
Mantan Reino Barak terselamatkan, batal nikahi suami Syahrini. Sandra Dewi bak tebal muka ngemis pertolongan Daniel Mananta, ada apa? Perjuangan Sandra Dewi untuk dapatkan hati sang suami, Harvey Mois, tidaklah mudah. Orang-orang mengira wanita sekelas mantan Reino Barak ini bisa dengan mudah mendapatkan pasangan. Betapa tidak, Sandra Dewi memiliki segalanya yang diinginkan para wanita. Paras cantik, karir melejit, dan pamor. Dengan hal-hal di atas, orang-orang mengira sederet pria mengantri untuk jadi kekasih Sandra Dewi. Kenyataannya, Sandra Dewi bisakah menikah dengan Harvey Mois atas bantuan sang sahabat Daniel Mananta? Jika bukan dari bantuan Daniel Mananta, Sandra Dewi mungkin bakal lama menjomblo pasca putus dari Reino Barak. Bahkan kabarnya Harvey Mois sendiri sempat menolak pacaran dengan Sandra Dewi. Dan lagi-lagi, Daniel Mananta berperan menyelamatkan Sandra Dewi. Melansir YouTube Melanie Ricardo, 13 November 2019 lalu, Sandra Dewi akui putus dari Reino Barak. Asmaranya langsung melempem. Saking keringnya, Sandra Dewi bahkan menjomblo hingga injak usia kepala 3. Ketar-ketir dengan usianya yang tak lagi muda, Sandra Dewi akhirnya pasang muka tebal mengemis pada Daniel Mananta untuk dicarikan jodoh. Lantaran sering meminta, Sandra Dewi sebut dirinya nyaris diusir oleh sang sahabat. Ketemu Harvey ini pun gue mesti ngemis-ngemis sama Daniel. Padahal lagi putus cinta, datang ke rumah Daniel. Hampir gue diusir berkali-kali, ungkap Sandra Dewi. Miris melihat nasib kawannya, Daniel Mananta akhirnya turun tangan. Akhirnya gue minta tolong Daniel, ya gengsi lah. Nil, gue tuh kurang bergaul, tolong cari temen siapa tahu ada yang baik, ucap Sandra Dewi. Mantan presenter Indonesian Idol ini bahkan meminta waktu 2 minggu untuk mencari calon pasangan Sandra Dewi. Dan benar saja, 2 minggu berlalu, Daniel Mananta mengenalkan Sandra Dewi dengan sosok Harvey Mois. Kebetulan, menurut Daniel Mananta, Harvey Mois dan Sandra Dewi sama-sama anak rumahan yang kurang bergaul. Pertama kali bertemu pun di sebuah restoran nyaris bangkrut di salah satu mall di Jakarta. Usai bertemu Harvey Mois, detik itu juga Sandra Dewi jatuh hati. Ini udah jodoh gue, udah seiman, pas ngobrol itu nyambung, yang penting itu jomblo, single itu paling penting. Bukan pacar orang, gue nggak mau banget, tutur Sandra Dewi. Namun perasaannya ini rupanya masih bertepuk sebelah tangan. Diungkap Sandra Dewi, Harvey Mois enggan menjalin asmara dengan lantaran ia berprofesi sebagai artis. Akhirnya lagi-lagi, dengan bantuan Daniel Mananta, Sandra Dewi terselamatkan. Kepada Harvey Mois, Daniel Mananta berani jamin bila Sandra Dewi adalah wanita baik-baik.